Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala ba'da syuhudi wal awqati wal layali wal ayyam li tubaddiran nufusu wa tusyarri'al qulubu ilal ikhtiram. Asyhadu an la ilaha illallahul ladzi tafarrada bil baqa'i wal qidam bil baqa'i wal qidam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin syafi'il anam wa ala alihi wa ashabihi alladzina ihtadam bihidayatil Islam, amma ba'. Yang terhormat Majelis Ulama Indonesia, yang terhormat Majelis Ulama sedunia, yang terhormat yakni Bapak Presiden, yakni Bapak Joko Widodo beserta seluruh aparat pemerintahan sampai ke jajaran yang paling rendah, yaitu dari Kepala Tio sampai ke RT, jadi sampai pentok ya. Dan kepada semua rekan-rekan Jaya Sukses Channel, sahabat-sahabat Jaya Sukses Channel dimanapun Anda berada, pada saat ini kami, walaupun saya berbicara secara sendiri, namun di sini saya akan mengatakan kami karena pembahasan yang saya bahas ini tentu ada beberapa pembahasan. Yang pertama, tentunya sebelum saya membahas tentang materi yang akan saya sampaikan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada momen saat seperti ini kita digolongkan menjadi orang yang mau dan mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah anugerah yang sangat luar biasa, anugerah yang sangat very wonderful, karena di luaran sana pada saat ini banyak sekali umat-umat Islam yang di bulan-bulan Ramadan ini ya banyak juga yang tidak menjalankan ibadah puasa. Dan alhamdulillah bagi yang menjalankan puasa ini, bersyukurlah Anda lebih dalam lagi. Dan bagi yang belum menjalankan ibadah puasa, jadikan ini sebuah pembelajaran bahwa manusia itu harus menjadi manusia yang lebih baik dari hari ini, tentu untuk hari yang akan datang. Jadi ketika pada bulan saat ini kita belum menjalankan puasa, saya tidak mau menyalahkan mereka. Mereka tetap saudara saya, mereka tetap saya cintai. Namun ini jadikan sebuah pengalaman bahwa puasa itu adalah hukumnya wajib. Dan ketika kita belum melaksanakan hari ini, kerjakan di bulan puasa yang akan datang, karena hidup harus lebih baik dari sekarang. Kalau tidak dilakukan itu, maka kita tergolong orang yang sangat merugi. Sholawat beserta salam malah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau merupakan satu-satunya Nabi dan Rasul yang menjadi contoh bagi seluruh umat di alam semesta ini, menjadi tuntunan makhluk hidup. Mengapa saya katakan makhluk hidup? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya mencintai yang namanya manusia saja, namun Rasulullah juga pecinta, yaitu yang ada di alam semesta, termasuk hewan, termasuk tumbuh-tumbuhan. Beliau sangat peduli terhadap hewan pun, beliau sangat peduli terhadap apapun, beliau sangat peduli. Oleh karenanya, baik di kalangan manusia juga di kalangan bukan manusia, beliau adalah sosok yang sangat luar biasa. Dan ini adalah termaktub di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahwasanya ketika ada contoh-contoh yang baik, maka contoh dari Rasulullah adalah contoh yang paling baik, ataupun dalam kata lain is the best. Itu adalah contoh daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyikapi dalam beberapa dekade kemarin tentang pembahasan di banyak channel
pembahasan di beberapa YouTube bahwa mengatakan bahwasanya dan ini sangat beredar, bahkan mungkin ini sangat di-share di YouTube di mana-mana berkenaan dengan terjadinya Ramadan yang di tanggal 15. Di situ diprediksi bahwasanya akan terjadi sebuah dentuman yang sangat keras, akan terjadi sebuah suara yang sangat menggelegar, yang sangat menakutkan, dan dihimbau untuk kepada kaum muslimin dan muslimat untuk masuk di rumahnya masing-masing dengan membaca subhanallah, dengan membaca subhana al-qudus, dan di situ kita harus bersujud kepada Allah dan menjalankan sholat dan ibadah yang lain, maka di situ akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyikapi dari hadis ini, tentunya di situ kita harus teliti, karena di dalam kita mengkaji tentang kedalaman hadis, hadis itu adalah merupakan bahasa sastra tertinggi dunia nomor 2 setelah Al-Quran. Ini yang harus kita ingat. Dan di situ dijelaskan bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabatnya, yaitu pada suatu ketika akan terjadi sebuah suara yang sangat menggelegar, sebuah suara yang sangat menggelegar, dan suara itu sangat menakutkan. Maka sahabat bertanya, kapan itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, yaitu di malam Jumat, yaitu di bulan puasa. Ya. Dan di situ ada 70.000 yang buta, ada 70.000 yang tuli, dan 70.000 yang lain, yaitu sangat bermasalah dengan hal-hal tersebut. Maka di sini kalimat yang kita cari di dalam pelajaran nahwu, ya, maka ketika kita mau mencongkel habis, mau memahami habis tentang kajian Al-Quran maupun hadis, minimal kita harus punya ilmu jumlahnya 12. Salah satu mungkin ya ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu i'lal, ilmu balaghah, mungkin di situ pembagiannya sampai kepada mantek, banyak di sana, kajiannya sampai ma'ani, banyak sekali. Nah, ketika belum memahami tentang ini, ya jangan coba-coba dengan hadis yang dibacakan mengatakan bahwa hadisnya seperti ini, ketika nanti di malam Jumat di pertengahan bulan Ramadan akan terjadi sebuah suara yang sangat menakutkan, maka digaduk-gadukkan, kalau bahasa Jawa ya, digaduk-gadukkan. Oh, ini berarti di tahun ini akan terjadi seperti ini, kan seperti itu. Padahal satu, yang 70.000 terus tambah 70.000 lagi yang tadi yang buta, yang tuli dan lain sebagainya, itu tidak disebutkan dari apa manusia, itu tidak disebutkan. Berarti ini nakiroh, ya. Ini nakiroh. Satu, yang kedua ketika. Nah, ketika itu yang tahu ya bukan kita. Kenapa? Ketika kita membahas tentang pembelajaran seperti itu, maka kita sekarang sudah tanggal 18. Yang terjadi apa? Yang terjadi di tanggal 15, malam 15, yang terjadi di tanggal 15 itu tidak terjadi apa-apa. Maka walaupun saya ini memang bukan ustadz, bukan kiai, ya saya orang biasa, orang yang bodoh, ya. Sementara ya saya orang seperti ini, ya rileks-rileks aja. Mau kita bicara tentang agama, kita pakai topi ya no problem, pakai kaos no problem, ya. Cuman apakah mereka dengan yang terpopuler, ya, yang sudah di banyak sekali kita lihat di YouTube itu mengatakan bahwa seperti itu, malah dia menghimbau kepada kaum muslimin dan muslimat untuk waspada, untuk artinya di situ yang belum punya makanan beli makanan, yang nggak ada bahan beli bahan. Nah, ini mengacaukan pemahaman umat Islam, ya. Bagi saya bukan masalah casing tapi isi, ya. Orang bisa dia pakai jubah, dia pakai serban, tapi dia ketika disuruh buka kitab tafsir Jalalain, dia nggak bisa baca banyak.
Dia pakai sorban, dia pakai jubah, dia pakai tasbih itu, ya. Ternyata ketika dia disuruh buka kitab takrib dia nggak kebaca. Ini berarti bukan masalah casing. Apalagi dengan fenomena yang terjadi itu, ternyata malam 15 sampai tanggal 15 nggak terjadi apa-apa. Ini yang dikhawatirkan apa? Yang dikhawatirkan bahwasanya dari orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang awam, dia akan mengatakan, oh Nabi itu pembohong, Nabi Muhammad itu pembohong, karena yang menyampaikan di YouTube itu ya ulama. Banyak sekali sebagian para ulama yang menyampaikan itu keluar di YouTube itu banyak sekali, bahkan itu sampai masuk ke desa-desa, dan saya pun melihat itu gitu loh. Dan ketika melihat itu, saya memberanikan diri. Pada saat ini saya membuat video ini supaya memang ditonton kepada semuanya. Jadi kepada para ulama-ulama yang di situ memang sekiranya memang belum memperdalam tentang kajian prediksi seperti itu, jangan diprediksikan gitu loh. Langkah yang pertama teliti hadisnya dulu, apakah hadis itu sahih. Itu harus diteliti. Kalau hadisnya itu sahih, ketika hadis itu sahih, terus hadis itu nanti harus bersandar kepada Al-Quran gitu loh. Contoh. Ketika ada orang memahami tentang bahwa orang tua Nabi Muhammad itu katanya di dalam Al-Quran, mohon maaf, katanya orang tua Nabi Muhammad itu di dalam neraka, itu hadisnya sahih. Ya mungkin hadis ini benar, tapi pemahamannya itu ada beberapa kalimat ya, ada beberapa kalimat itu yang dia pakai kalau dalam bahasanya dia kalimatnya seperti itu tapi maknanya berbeda. Ini yang harus didalami. Contoh ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bi husban, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Ya, mohon maaf apabila ada bacaan yang kurang tepat. Yang saya garis bawahi adalah was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan ya. Jadi di situ saya garis bawahi bahwasanya kalimat mizan itu arti dasarnya dia timbangan. Tapi ketika masuk ke dalam was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, maka kalimat mizan ini artinya bukan timbangan tapi keseimbangan. Ini yang harus dipahami. Kalau kita cuma baca di tekstual saja, maka susah kita memahami. Contoh, bunuhlah orang-orang kafir itu, nanti kita menjadi Islam yang ekstremis gitu loh. Menjadi Islam yang pembunuh, judulnya malah ISIS kan gitu. Nah, ini harus dipahami sampai ke situ. Contoh ketika datang orang tua yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dia mengatakan bahwasanya dengan bangganya, dengan senangnya orang itu datang kepada Rasulullah gitu ya. Datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan bahwasanya saya nanti kalau di surga di mana ya Rasul? Dan apakah nanti saya bisa ke surga ya Rasul? Dia mengatakan seperti itu. Dalam hadis Rasulullah diterangkan di situ bahwasanya yang artinya seperti ini, artinya nenek-nenek itu tidak ada di dalam surga gitu. Akhirnya orang tua itu, nenek itu nangis ya, dia nangis langsung pulang. Dia bertemu kepada sahabat Umar bin Khattab. Ketika di jalan dia ditanya, "Ngapa nek kok kamu nangis?" gitu. Kata nenek itu, dia mengatakan bahwasanya saya telah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah surga dan saya itu di mana. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengatakan bahwasanya nenek tidak ada di surga. Nah, ini kalau dipahami dengan tekstual
kita tidak memahami bahasa sastra tertinggi, bahwa hadis itu sastra tertinggi nomor 2 di dunia ini setelah Al-Quran, maka salah cara memahami. Padahal apa yang terjadi? Di surga itu tidak ada nenek-nenek. Nenek-nenek itu ketika di surga, di dunia dia menjadi nenek-nenek, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan diterima amalnya, dia mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di surga tidak ada nenek-nenek. Gitu loh. Yang ada semua di surga itu adalah muda. Jadi tidak ada yang nenek itu di surga itu nggak ada. Nah ini. Jadi kembali kepada tanggal 15 tentang dentuman dengan suara yang sangat menggelegar, yang sangat menakutkan itu harus dikaji bahwa hadisnya itu ketika kita kaji kedalaman hadisnya, perawinya ini sangat majhul ya. Perawi-perawinya ini dalam hadis ini sangat majhul sekali, maka kecenderungan bahwa hadis ini palsu itu sangat mungkin. Nah, satu, yang kedua, kecenderungan bahwa hadis ini adalah tidak sahih ya, tidak sahih ya. Bukan hadis yang sahih. Yang ketiga, kalaupun hadis ini dhaif ya, kalaupun hadis ini dhaif, maka hadis itu harus diteliti lebih dalam. Maksud saya seperti ini, ketika kita menyampaikan di halayak ramai, di tempat umum, bahwasanya kita memprediksi, bahwasanya apalagi ada prediksi di tahun 2021 Imam Mahdi mau keluar. Pada saat sekarang Imam Mahdi sudah muncul, sudah berumur 39 tahun. Bahwasanya Imam Mahdi akan dibeat paksa ya, setelah Raja Salman itu nanti meninggal, maka ketiga putranya akan memperebutkan tahta kerajaannya. Kemudian disitulah ketika putra mahkota itu tidak ada yang menjadi pengganti daripada Raja Salman tadi, maka disitulah Imam Mahdi yang menjadi pemimpin. Nah, dan juga dikatakan di situ, beredar di YouTube, bahwasanya khilafah itu akan memimpin di tahun 2025 ya. Terus akan terjadi sebuah gelap yang 40 hari ya. Terus akan muncullah inilah itulah ya. Maka seperti ini, ketika saya sikapi, karena saya orang bodoh, saya katakan tapi ini saya beranikan untuk menyampaikan di video yang kita buat ini, bahwasanya untuk pembelajaran kita kembali kepada kajian, bahwasanya disebutkan di situ innas sa'ata la'atiyatun. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Jadi hari kiamat itu pasti akan datang. Tapi kedatangannya itu tidak ada yang tahu gitu. Kedatangan kapan hari kiamat tidak ada yang tahu. Ditambahkan dengan ayat lagi bahwasanya innas sa'ata innallaha, ya mohon maaf, innallaha indahu ilmus sa'ah. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Artinya apa? Artinya untuk urusan ilmu yang berkenaan dengan hari kiamat itu ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan kiamat tiba, kapan waktunya, hari apa, ya nggak ada yang tahu. Ada manusia yang memprediksi kiamat pasti jatuh hari Jumat, nggak usah dipakai ya. Jadi apakah yang pokoknya yang model-model prediksi itu nggak usah dipakai, kita malah capek ya. Kita nggak usah memprediksi, malah kita itu tancapkan di dalam hati kita keimanan kita menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menambah menjadi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah hari kiamat itu tiba ya tibalah, no problem kan gitu. Mau tiba ya tiba kan gitu. Yang penting apa? Karena di situ wala takhaf wala tahzan innallaha ma'ana. Ketika manusia pada level wala takhaf wala tahzan, manusia itu tidak akan takut, manusia itu tidak akan ragu ketika Allah bersamanya.
Maka di level ini berarti ya kita nggak usah menghiraukan itu, karena ya kiamat itu pasti datang gitu loh. Nggak usah diprediksi, pasti datang, tapi kedatangannya kapan ya nggak ada yang tahu gitu loh. Sampai malaikat Jibril saja dan Nabi Muhammad, malaikat Jibril yang bosnya para malaikat, dan juga Nabi Muhammad SAW yang merupakan itu orang nomor satu di alam semesta ini, karena tanpa beliau alam semesta ini tidak dijadikan, itu tidak dikasih bocoran tentang ilmu kiamat gitu loh. Kapan datangnya, hari apa, itu tidak dikasih tahu gitu loh. Mengapa mereka ya di YouTube itu, yang mereka itu ya bukan sahabat Nabi, bukan tabiin, bukan tabiin ya. Tapi kok dia berani gitu loh, berani memprediksi bahwasanya akan terjadi seperti ini. Yang digaduk-gadukkan ini yang ya, sepertinya seperti apa, dentuman suara ataupun terjadi dukhon. Itu seperti diatur oleh manusia gitu loh. Oh, ini akan terjadi karena ini tepatnya ini tanggal 15-nya ini pas hari Jumat. Bukan seperti itu. Jumat yang kapan kita nggak tahu gitu loh. Nah itu, makanya saya sampaikan kepada semuanya, mohon maaf apabila yang saya sampaikan ini banyak yang salah, tentunya menyinggung ataupun tidak menyinggung kepada semuanya. Tapi saya yakinkan bahwasanya untuk urusan hari kiamat, innas sa'ata la'atiyatun, sungguh hari kiamat itu pasti akan datang. Dan yang mengetahui tentang kapan hari kiamat itu tiba hanya Allah SWT, dan kita hanya diberikan tanda-tanda tanpa kita tidak diperbolehkan untuk memprediksi, karena mengakibatkan sebuah kekacauan yang sangat besar, mengakibatkan fitnah yang sangat besar bagi orang-orang yang tahu agama dan orang-orang yang tidak tahu agama. Maka dia akan mengatakan bahwa Nabi itu pembohong. Dari hadis yang disampaikan oleh para ulama yang mengatakan, dia katakannya hadisnya sangat sahih, tapi yang pada kenyataannya pada Jumat ini dan malam Jumat kemarin tidak terjadi. Maka siapa kalau sudah seperti ini ya? Maka inilah, terkadang hadis itu harus tahu musnadnya. Kalau bahasa kita itu silsilah, kalau hadis itu musnad, dan harus tahu. Orang mau menyampaikan hadis itu zaman Rasulullah, iya nggak sembarang ya. Dia harus levelnya mufti gitu loh. Ya, harus levelnya mufti. Dia tahu asbabul ngarut. Asbabul ngarut dia harus tahu. Kalau Al-Qur'an dia mau menerjemahkan, dia harus tahu asbabun nuzulnya. Kalau hadis asbabul ngarutnya harus tahu. Makanya sekarang ini orang ngaji cuman berapa jam, ngaji dia di Google, di YouTube, dia sudah berani berpidato di sana sini dengan memprediksi yang seperti itu. Maka saya menghimbau kepada semuanya, ketika ada video yang membahas tentang hari kiamat dan di situ merupakan prediksi, mohon untuk lebih dikaji. YouTube maupun Google itu boleh untuk bersanding. YouTube dan Google dan media-media yang lain silahkan untuk bahan pembelajaran, tapi jangan dijadikan pedoman. Yaitu kita yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis, dan hadis juga harus tahu secara mendetil tentang musnad-musnadnya, sohehnya, hasannya, apakah doif, apakah matruk, dan lain sebagainya. Masih panjang kalau kita bahas. Dan ini tentunya harus ngaji gitu. Kalau kita nggak ngaji ya nggak bisa. Kita ngaji cuma ngaji godokan, nanti ya nggak jadi gitu. Dan ini harus ngaji, dan ngaji itu waktunya yang lama. Jadi itu yang saya sampaikan, agar kiranya seperti ini, ketika ada kajian-kajian seperti itu tidak langsung menuduh bahwa Nabi kita pembohong. Bukan, Nabi kita bukan Nabi pembohong, tapi ya manusia yang mencerna, yang sedang bermasalah dengan kajiannya gitu loh. Jadi bukan Al-Quran yang salah, bukan hadis yang salah, tapi orang yang tidak mau ngaji, orang yang tidak mengerti, dia menyampaikan bla bla bla, ternyata yang disampaikan adalah bermasalah dengan penyampaiannya, bermasalah dengan ilmu yang disampaikannya.
Oleh karenanya itu kepada semuanya yang ada di luaran sana, kepada rekan-rekan Jaya Sukses Channel, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, sebelumnya saya sampaikan kepada para rekan-rekan agar kiranya video yang saya buat ini beserta rekan-rekan Jaya Sukses Channel agar kiranya berkembang, maka ya mohon bantuannya untuk subscribe-nya ya, karena subscribe juga ini salah satu amal kita, dan juga dukungannya, like, share-nya ya. Ketika Anda mau meng-share silahkan, dan saya tidak akan membebani. Ketika Anda merasakan enjoy gitu, silahkan di-share, nggak apa-apa. Tapi kalau sekiranya berat ya nggak usah gitu loh. Ketika Anda mau nge-share itu agak bertentangan dengan batin Anda, nggak usah. Tapi ketika Anda enjoy, share, nggak apa-apa. Ini sebagian daripada amal sampean juga. Amal sampean semakin meningkat, dan tentunya saya beserta rekan Jaya Sukses Channel akan lebih untuk membuat inovasi-inovasi, untuk lebih membuat terobosan-terobosan baru, baik konten-konten tentang keagamaan maupun konten-konten yang lain. Tentunya banyak yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, mudah-mudahan kita dapat berjumpa dalam acara dan gelombang yang sama, dan saya tutup dengan There you see always guys next video. Artinya apa? Ya saya belajar ya mas, saya masih belajar. Artinya insya Allah ya, Anda silahkan tonton, silahkan lihat video-video kami pada konten-konten berikutnya. Salam Jaya Sukses Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.